Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, capisha. I'm out like the vapors. Who's the one you call Mr. Macho? The head honcho, spit this like Kumacho. I got so Madonna should be down with the stylistics. Make up to break up, niggas need to wake up. Smell the Indonesia, beat you to a seizure. Then fuck your mom, hit the skin to amnesia. She don't remember shit, just the 2 hits. Her hitting the floor, and me hitting the clips. Sucking on the tits, had the hooker begging for the dick. And your mom's ain't ugly, love, my dick got rocked quick. I guess I was a combination of House of Pain and Bobby Brown. I was humping around and jumping around. Chapter then I asked her who's the man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rahmatullah. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan pada masa Jepang di Hindia Belanda. Yang pertama yaitu latar belakang pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1940, rencana untuk mendirikan kemakmuran bersama Asia Raya telah dipublikasikan. Menurut rencana itu, Jepang menjadi pusat suatu lingkungan pengaruh atas daerah-daerah Malaysia, daratan Cina, Kepulauan Filipina, dan juga Indonesia, Thailand, dan Indochina dan Asia. Jepang akan menjadi pusat industri presisi. Masneria dikembangkan menjadi daerah pertambangan, industri barat, industri kimia, sedangkan Cina dikembangkan menjadi industri ringan dan industri tekstil. Daerah-daerah lainnya tetap merupakan sumber bahan mentah untuk mensuplai daerah-daerah industri tersebut. Perkembangan ekonomi dan industri Jepang nampak seolah-olah memperluasan daerah itu mutlak perlu dan tidak dapat digugat. Oleh karena itu, rencana kemakmuran bersama Asia Raya dianggap sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa Jepang. Jadi, kemakmuran bersama Asia Raya yang dianggap itu hal penting untuk memperluaskan daerahnya, daerah Jepang itu sebagai suatu keharusan, dan oleh kalangan militer diterima dan disambut dengan hangat karena menjanjikan adanya pretise kepahlawanan dan pengabdian. Jadi oleh rakyat-rakyat yang beranggotakan militer itu disambut dengan baik karena adanya partisipasian sebagai seorang pahlawan dan juga pengabdian. Pendidikan pada masa Jepang yang disebut Hakko Ichiu adalah mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu, setiap pelajar tiap hari harus mengucapkan sumpah serta janji kepada Kaisar Jepang dalam membentuk Indonesia baru dalam rangka kemakmuran bersama Asia Raya. Kenyataannya bangsa Indonesia menjadi miskin dan menderita demi untuk kepentingan perang Jepang. Jadi Indonesia dan Malaysia itu bekerja sama untuk menyukseskan kemakmuran bersama Jepang bersama Asia Raya sebagai Jepang pemimpinnya. Tetapi bangsa Indonesia ini malah menjadi miskin dan menderita hanya untuk kepentingan bangsa Jepang. B. Tujuan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Dengan semboyan Asia untuk bangsa Asia, Jepang menguasai daerah yang berpendudukan 400 juta jiwa yang antara lain menghasilkan 50% produksi karet dan 70% produksi timah dunia. Tujuan pendidikan pada masa penjajahan Jepang tidak banyak dapat dikemukakan. Memenangkan peperangan adalah tujuan utama. Angkatan bersenjata Jepang memberikan sedikit perhatian terhadap pendidikan. Namun demikian, hasilnya sangat luar biasa untuk Indonesia di kemudian hari. Dalam hal ini ialah
bahasa Indonesia menjadi pengantar resmi baik di kantor-kantor maupun di sekolah-sekolah. Bangsa-bangsa ditawan dan diusir, sedangkan bahasa Belanda sama sekali dilarang. Jadi begitu. Pada waktu masa Jepang, sebenarnya para militer tentara Jepang itu tidak terlalu memperdulikan atas pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi ada segi positifnya apa? Yang pertama yaitu bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi di kantor-kantor dan juga bahasa resmi di sekolah hari-hari. Sedangkan bahasa Belanda itu dilarang sama sekali. Selama masa pendudukan ialah bahasa Indonesia berkembang dan dipermodern sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah. Konkretnya tujuan pendidikan pada masa pendidikan Jepang di Indonesia adalah menyediakan tenaga cuma-cuma, romusha, dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, pelajar-pelajar diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Pada akhir masa Jepang terdapat tanda-tanda tujuan pendidikan menjembangkan anak-anak Indonesia. Jadi begitu. Pada konkretnya pada masa pendidikan Jepang, sebenarnya Jepang ini kepada pendidikan Indonesia itu hanya mengambil untuknya saja, seperti tenaga pelajar yang ada di sekolah-sekolah itu diambil untuk menjadikan militer, yang dimana apabila Jepang membutuhkan tenaga untuk peperangan, jadi bisa mengambil para anggota pelajar yang ada di Indonesia. Itu aslinya tujuan utama Jepang membentuk sebuah pendidikan di Indonesia. Tetapi karena adanya sifat juang bangsa Indonesia, akhirnya sekolah-sekolah itu membentuk militer-militer yang tidak menyukai Jepang, seperti adanya Hizbullah dan lain-lain. Itu juga peran langsung dari pendidikan pada masa Jepang. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya akan disambung oleh saudara Wahyudianto. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang sistem persekolahan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan perkembangan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama adalah sistem persekolahan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Sistem penjajahan Jepang banyak mengalami perubahan karena sistem pengelolaan baik menurut golongan bangsawan maupun status sosial dihapus. Lalu untuk mendidik guru ada 3 bagian. 1. Sekolah guru 2 tahun, 2. Sekolah guru 4 tahun, 3. Sekolah guru 6 tahun. Yang terakhir D. Perkembangan pendidikan penjajahan di Indonesia pada era Jepang. Yang pertama ialah pelatihan guru. Usaha penerapan ideologi Hatko Ichi melalui sekolah-sekolah yang mengadakan pelatihan atau seminar tentang caranya menjadi guru. Yang kedua, yang B adalah perubahan penting dalam masa penjajahan Jepang. 1. Dihapusnya sistem dualisme pendidikan. 2. Pemerataan bahasa Indonesia atau pemakaian bahasa Indonesia dalam pendidikan Jepang tersebut. Di mana dalam sebelumnya ketika bangsa Indonesia dijajah oleh pemerintah Belanda mewajibkan untuk memakai bahasa Belanda. Tapi di sini pemerintah Jepang membebaskan untuk memakai bahasa Indonesia untuk keseharian atau untuk pembelajaran di sekolah.
Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.